Halo guys, di video kali ini aku akan melanjutkan video series Minecraft Naruto Storm. Dan ya, di video yang kemarin aku sudah berhasil survive selama 100 hari. Dan sekarang aku akan melanjutkan ke 200 hari serta menyelesaikan semua misinya, dan aku akan mengunjungi semua desa yang ada di dunia Naruto ini. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai habis, oke? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar aku lebih bersemangat dalam membuat video. Langsung saja ke dalam videonya. Di hari ke-101 aku langsung diganggu oleh ninja jahat, tapi aku langsung membunuhnya. Lalu di sini aku mencoba melawan Gyuki, si ekor 8. Aku mencoba mengambil cakranya karena aku mau membuka mode Baryon dari Gyuki ini. Langsung saja kita bantai. Setelah si ekor 8 terbunuh, aku langsung mendapatkan cakranya. Dan aku langsung mengupgrade-nya ke mode Jinchuriki. Dan ya, aku langsung mengupgrade-nya kembali karena aku mempunyai cukup cakra. Dan aku mengupgrade-nya lagi ke yang lebih tinggi. Dan di sini aku tidak bisa mengupgrade-nya lagi karena aku butuh cakra Ying. Dan setelah aku mencobanya, inilah penampakannya. Lalu di sini aku mencoba mengupgrade semua cakraku agar aku bisa mengupgrade-nya ke cakra Ying. Dan aku langsung mengambil cakra yang sudah aku kumpulkan dari membunuh ninja-ninja yang ada di mod Naruto ini. Dan ya, karena cakra Yingku masih kurang, aku memutuskan untuk mencari cakra dari ninja-ninja yang berkeliaran. Di sini aku menggunakan jurus Chibaku Tenseiku Ya, jurus Chibaku Tensei. agar lebih memudahkanku dalam mencari cakra. Dan langsung saja kita bantai para ninja yang jahat. Dan di sini saat aku mengupgrade mode Jinchuriki Gyuki ke mode Rikudo Gyuki. Aku lupa untuk nge-recordnya. Padahal kalau aku buat video itu cukup panjang untuk durasinya. Dan ya, di sini untuk menggunakan mode Rikudo dari Gyuki ini kita membutuhkan cakra natural sebanyak minimal 2000-an. Setelah aku mendapatkan cakra natural 2000, aku langsung menggunakan mode Rikudo dari Gyuki ini. Dan inilah model dari jubah cecungunya. Karena hari sudah gelap, di sini aku memutuskan untuk tidur dan melanjutkan besok paginya. Setelah pagi hari, aku pun mengupgrade semua cakra yang aku dapatkan dari membunuh ninja untuk mengupgrade-nya ke mode Baryon dari Gyuki ini. Dan sekarang lanjut untuk mengubahnya ke mode Baryon. Dan setelah aku mendapatkan mode Baryon dari Gyuki, aku langsung menggunakannya dan inilah penampakannya. Dan di sini aku mempelajari sedikit untuk mengupgrade mode Baryonku ke mode Baryon dari Jubi, tapi
itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi aku mengurungkan niatku. Dan sekarang lanjut. Sini aku memutuskan untuk menyelesaikan misi dan memperluas lahan menggunakan jurus Rinne Tensei dari mata Rinneganku agar aku lebih berleluasa nantinya. Lalu di sini aku mulai menyelesaikan misinya. Dan di sini aku melawan Madara Jubi Boss. Ya, dan darahnya itu cukup tebal. Tapi dengan perlawananku yang cukup sengit, aku pun berhasil mengalahkannya. Selanjutnya, aku memotong pohon cakra dengan begitu mudahnya. Setelah itu, muncul Kaguya. Tapi Kaguya yang ini cukup mudah untuk kulawan, tetapi cukup merepotkan juga untuk lawannya karena dia terbang-terbang. Setelah begitu lama aku mengejarnya dan di sini aku pun mengalahkannya. Tetapi penderitaanku tidak cukup di sana. Dan sekarang aku melawan monster yang dikeluarkan oleh Kaguya. Singkat cerita, aku pun dapat membunuhnya. Karena hari sudah gelap, aku pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Pagi pun tiba, aku langsung menuju ke arenaku. Dan sekarang muncul Kaguya yang lebih kuat. Dan darahnya cukup tebal dari yang kemarin aku lawan pertama. Singkat cerita, aku pun berhasil mengalahkan Kaguya. Dan selanjutnya aku melawan Marionette Toneri. Mereka datang jauh-jauh dari bulan hanya untuk melawanku. Dan setelah aku mengalahkannya, Toneri pun keluar untuk melawanku. Di sini dia sangat lambat, tetapi darahnya cukup banyak. Di sini, saat aku membunuhnya, dia pun berubah ke mode yang kedua. Aku pun langsung membantainya. Setelah dia mati, aku pun mendapat mata Tenseigan. Tapi itu tidak berguna. Aku pun bergegas untuk tidur karena hari sudah gelap. Pagi yang cerah pun tiba. Aku langsung pergi ke arena untuk melanjutkan semua misi yang ada di mode ini. Di sini aku melawan Rock Lee. Setelah mengalahkan Rock Lee, di sini aku mengalahkan monster new, yaitu kayak monster singa. Aku kira dia sendirian, tapi dia sama pemiliknya. Selanjutnya, aku mengalahkan ninja dari desa Konoha, pengguna api dan pengguna air. Sini aku cukup kewalahan untuk melawan mereka berdua. Setelah aku mengalahkan mereka berdua, aku pun lanjut melawan ninja yang cukup jahat. Tetapi di sini aku mengalahkannya dengan cukup mudah. Selanjutnya, aku melihat pertarungan antara ninja jahat melawan ninja jahat. Awalnya aku jadi supporter, tapi aku juga ikut menyerang agar lebih cepat gitu. Bruh. Setelah aku mengalahkan mereka, aku pun melawan tim 7 generasi yang kedua, yaitu Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Dan aku pun langsung
Mengalahkan mereka, aku pun mendapat mata Rinnegan 2 biji dan mata Jogan miliknya Boruto. Karena hari sudah gelap, aku pun memutuskan untuk tidur. Dan pagi pun akhirnya tiba. Di sini, aku memutuskan ke desa Konoha untuk menyelesaikan misiku. Karena kalau di situ-situ saja itu pun tidak begitu menyenangkan. Dan aku pun memutuskan ke desa Konoha. Setelah di desa Konoha, aku pun terbang untuk mencari tempatku bertarung. Setelah berkeliling sebentar, aku pun memandangi patung dari Hokage. Dan selanjutnya di sini aku memutuskan untuk bertarung di arena yang ada di dekat desa Konoha. Setelah sampai di sana, aku pun memulai misiku. Dan di sini aku melawan Kinshiki. Setelah aku mengalahkannya, di sini temannya pun muncul yaitu Urashiki. Aku pun langsung membantainya. Saat Urashiki sudah kalah, di sini aku pun mendapat mata Rinnegan. Dan akhirnya bos Momoshiki pun keluar. Aku pun langsung melawannya. Saat dia sudah kalah, ternyata dia muncul lagi. Dan dia sekarang tidak sendirian. Dia bersama monster golemnya. Dan juga darahnya sekarang cukup tebal untuk kulawan. Dan di sini aku pun mengalahkan golemnya terlebih dahulu. Lalu aku mengalahkan Momoshikinya. Saat aku melawan Momoshiki, aku pun kepikiran untuk menjebaknya di dalam lubang agar aku lebih mudah mengalahkannya. Dan aku pun langsung membuat lubang untuk menjebaknya. Perlu usaha yang cukup keras untuk menjebaknya, tapi akhirnya dia pun terjebak. Dan aku langsung memukulnya memakai senjata. Setelah aku mengalahkannya, aku pun memutuskan untuk menyelesaikan misi ke desa Konoha. Mungkin di sana kita mengalahkan musuhnya lebih epic karena banyak rumah-rumah. Saat aku mau memulai melanjutkan misi, di sini musuhnya tidak keluar. Aku pun mencoba mengeceknya ke atas, mungkin dia spawn di atas, tetapi tidak ada. Saat aku coba kembali, ternyata misinya sudah di reset ke yang pertama, dan benar saja di reset. Dan di sini aku pun
memutuskan untuk berkeliling ke desa Konoha. Mungkin ada warga yang terlihat. Tetapi setelah aku berkeliling sebentar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Di sini sangat sepi sekali. Dan aku pun memutuskan ke desa Sunagakure dan berkeliling di sana. Mungkin ada warga yang terlihat. Dan ya, benar saja di sini sangat sepi sekali. Lalu lanjut ke desa Kirigakure, yaitu desa kabut. Dan aku pun memutuskan pergi berjalan dari pintu depan. Aku pun mulai berkeliling, mencari ke setiap sudut-sudut desa. Benar saja, di sini juga sangat sepi. Tidak ada siapapun di sini. Aku pun langsung berencana pergi ke desa Kirigakure. Di dalam perjalanan, aku melihat Gunung Myoboku, tempat Naruto berlatih mode Sage. Aku pun singgah sebentar. Lalu, aku pun melanjutkan perjalananku ke desa Kumogakure. Setelah sampai di sana, aku pun langsung berjalan-jalan sebentar untuk melihat apakah ada orang di sini. Sama seperti desa sebelumnya, di sini pun sangat sepi juga. Aku pun memutuskan terbang untuk melihat sekitar dari atas. Lalu, aku melanjutkan perjalananku ke desa Iwagakure.
Setelah sampai di sana, aku pun juga berkeliling. Tetapi sama saja di sini sangat sepi, tidak ada penduduknya. Dan ya, itulah video 200 hariku di Naruto Storm ini. Bagi kalian yang suka dengan videoku ini, tolong di like dan jangan lupa komen dan subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari aku. Komen di bawah juga video apa yang aku buat selanjutnya. Dan see you the next video. Bye bye.